من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kajian kita tentang Al-Aiman atau disebut dengan yamin, sumpah, ya, tapi bukan sumpah serapah. Sumpah itu dengan menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Definisi sumpah, al-aimanu lughatan, al-aiman itu secara bahasa jamak dari kata yamin. Wa aslul yamin fil lughati, asal kata yamin dalam bahasa al-yadu, tangan. Wa utlikat alal halif, dan dinamakan atau diitlakkan tangan tadi ke atas sumpah, li'annahum kanu idza tahalafu darba kulli imri'in minhum biyaminih ala yamin sahibih. Karena kenapa asal katanya sumpah, asal katanya itu tangan, sebenarnya maknanya tangan, tapi kenapa dinamakan sumpah? Karena pada dahulu kala orang kalau bersumpah, maka setiap orang itu ya meletakkan tangannya, tangan kanannya di atas tangan kanan orang lain. Kulli imri'in minhum biyaminih ala yamini sahibih, taruh gini. Sumpah, pegang tangan yang lain, taruh lagi. Maka itu secara bahasa, yamin itu secara bahasa adalah tangan. Secara syariat yamin itu tauqidu syai'i bi dzikri ismin au sifatin lillah, mengkuatkan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat bagi Allah. Jadi mengkuatkan sesuatu disebut dengan sumpah. Orang tak percaya. Saya kemarin ganti kacamata, saya bawa dengan kotaknya sekalian. Setelah selesai, saya tanya, mana kotak kacamata? Bapak tak bawa, katanya. Saya berani bersumpah, saya bilang. Oh, enggak bisa Pak, katanya. Ya udahlah, gimana lagi? Saya berani bersumpah menjamin bahwa saya membawa dengan kotaknya sekalian. Karena saya bergeli di luar, saya di sini hanya mengganti lensanya saja. Akhirnya tidak diberikan, ya sudah. Saya bilang, makanya di situ disebut yamin untuk taukid syai', untuk mengkuatkan sesuatu. Orang tak percaya, orang tak percaya sama kita, maka dikuatkan dengan sumpah. Sumpah itu ada enggak dalilnya di Al-Quran? Banyak sekali dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 91, Surah At-Tahrim ayat 2, Surah Yunus ayat 53, Surah Sabah ayat 3, Surah At-Taghabun ayat 7 yang menyatakan tentang sumpah. Salah satunya ini surah An-Nahl ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha. Jangan kau rusak sumpah kalian. Jangan kau rusak sumpah setelah kalian berikrar.
melakukan sumpah. Artinya apa? Allah, misalnya kita begini, demi Allah, kita ini dulu orang jahat, peminum tua, peminum khamar, hingga kita bercerita kepada kawan, tak ada merek minuman keras yang belum saya minum. Itulah kira-kira. Dan boleh bilang tak ada di diskotik bintang 5 di Jakarta yang belum saya masuk. Tapi saya sudah bertobat, saya sudah bersumpah kepada Allah, demi Allah saya tak akan injakkan kaki saya lagi, demi Allah saya tak akan sentuh lagi. Kayak nyanyi Roma Irama. Jadi sumpah itulah disebut dengan yamin. Gimana kalau terlanggar? Tak enak seniornya ngajak, kalau junior nggak mau ikut. Saya seniornya ngajak, bos dia lagi. Gimana? Terlanggarlah sumpah tadi. Apa yang harus dilakukan kalau terlanggar sumpahnya? Maka lakukan 3. Sama seperti penebus nazar yang kemarin. Ini sumpah ini sama. Jadi yang pertama memerdekakan budak, yang kedua memberi makan 10 orang fakir miskin atau pakaiannya, yang ketiga puasa 3 hari, baik berturut-turut ataupun tidak. Kemudian Nabi sendiri itu sering bersumpah di dalam hadisnya, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi jiwaku, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Kemudian Nabi juga bersumpah, walladzi la ilaha illa ghairuh, dan demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, selain Dia. Itu sumpah-sumpah Nabi, ya. Boleh kita bersumpah? Boleh, nanti ada hukumnya. Boleh kita bersumpah. Kemudian sumpah itu tidak boleh kecuali hanya dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Tak boleh kita bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Dengan Ka'bah tak boleh. Demi Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri saya bersumpah, tak boleh. Karena masjid ini makhluk. Tak boleh bersumpah dengan makhluk. Ada hadis dari Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, adraka Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sedang menaiki tunggangannya, wa huwa yasiru fi rakabi yahlifu bi abih, dia bersumpah dengan nama orang tuanya atau dengan orang tuanya. Faqal, Nabi berpesan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah awil yasmut. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan Allah atau dia diam saja. Kemudian apabila seorang muslim bersumpah dengan nama Allah, maka sepantasnya kita tidak terus mendesaknya. Ada ini juga, kalau kita baca hadis ini, kalau saya menurut saya pahami, tapi kalau pengarang kitab ini tak boleh didesak katanya. Contohnya begini, ini ada kisah di zaman Isa ibnu Maryam. Jadi bukan di zaman Nabi, zamannya Nabi Isa. Nabi bersabda, ini kan bentuk wahyu. Jadi Jibril menyampaikan, ini pernah kejadian di zaman Musa. Jadi Jibril menyampaikan kepada Nabi.
Jadi Nabi Isa alaihi salam ra'a Isa bin Maryam. Nabi Isa melihat seorang laki-laki, seorang rajulan saraqa, mencuri. Faqala Isa asarakta. Kemudian Isa mendekati dia bertanya Nabi Isa tadi, kamu mencuri ya? Jadi Isa itu melihat dengan mata kepalanya seorang lagi mencuri. Setelah selesai dia datangi. Asarakta, apakah kamu mencuri? Kata Nabi Isa alaihi salam. Qala, apa kata laki-laki tadi? Qala, dia menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Walladzi la ilaha illahu, demi jiwa yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Qala Isa, apa kata Nabi Isa alaihi salam? Amantu billahi wa kadzabtu aini. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi Nabi Isa ini lihat seorang laki-laki mencuri, kemudian Nabi Isa bertanya, tapi bukan menuduh nih. Bertanya, kata Nabi Isa, apakah kamu mencuri? Apa jawaban laki-laki itu? Sekali-kali tidak. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya apa? Laki-laki ini masih bagus imannya kan, enggak Nabi Isa disembahnya kan. Allah dia bilang, bukan juga bapak. Ini hadisnya. Kalla walladzi la ilaha illa hu, sekali-kali tidak, demi Tuhan yang tiada Tuhan kecuali Dia. Apa kata Isa? Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Wa kadzabtu aini, dan mata saya ini yang menipu. Berarti mataku ini yang salah, kau benar. Jadi kejadian ini maka dipandang oleh ulama begini. Jadi datang misalnya ada orang mencuri, datang kita tanya, tapi mungkin ini jelas atau tidak jelasnya Allahu a'lam. Apakahnya orangnya sama? Ya kan bisa kan, bajunya merah, wajahnya serupa. Dan kita tanya, apakah kamu yang mencuri tadi? Kalau dia bilang wallahi demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, kan bersumpah ya, aku tidak mencuri. Artinya apa? Kita mundur di sini menurut hadis ini. Tapi kalau kita mau kuat, kalau sekarang dikuatkan dengan apa? Dengan CCTV. Saya punya bukti Pak, Bapak nggak bisa bersumpah, saya pun bisa bersumpah. Demi Allah saya lihat kamu yang mencuri. Kalau kita balas begitu gimana? Kalau kita kuat bukti dipersilakan, tapi kalau ragu-ragu tak boleh. Dengan kuat bukti apa? Dengan zaman sekarang dikuatkan dengan CCTV, buktinya tinggi dia, kan sekarang bisa diukur. Kenapa polisi itu bisa tahu orang pakai topeng nyuri, ya kan? Kenapa bisa tahu Pak? Pakai topeng udah ditutup muka semua. Kenapa bisa tahu? Yang pertama dengan langkahnya. Yang kedua tinggi badan seseorang. Ukurannya berarti tinggi pintu 2 meter. Dia tinggal nanti diukur, 50 cm lagi tinggal. Berarti orangnya tinggi 150 gaya jalannya. Kemudian diperiksalah CCTV semua. Helm yang digunakan, celana yang digunakan, dilihat itu dalam sebulan. Oh ini sama ini orangnya. Sepatu juga. Maka kalau orang yang ahli di bidang itu mah nggak bisa ditangkap. Nanti diperiksa kan di CCTV 150, kenyataannya orangnya tingginya lebih rendah dari itu, pakai peninggi dia, sepatunya lebih tinggi. Jadi kalau ada yang demikian, maka di sini kata ulama mundur kita dan kita bilang wa qadabtu aini, artinya apa? Mata saya yang menipu, kamu yang benar. Yang pertama, bersumpah itu dengan nama-nama Allah. Nah, itu boleh. Contohnya sumpah yang paling tinggi wallahi, billahi, tallahi. Yang kedua, bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Dengan sifat-sifat Allah. Contohnya
wa kibriyaihi wa 'azamatihi wa jalalihi wa 'izzatihi. Ada satu doa begini, ini boleh diamalkan. Doa perlindungan dari segala fitnah. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Arti doa ini, ya Allah, peliharalah aku dari sisi depanku, peliharalah aku dari sisi belakangku, peliharalah aku dari sisi kananku, dan peliharalah aku dari sisi kiriku, peliharalah aku dari sisi atasku. Wa'udhu, baru ditambah di situ, wa'udhu, dan aku berlindung bi'azamatika, dengan keagunganmu ya Allah, an ughtala min tahti, dibunuh aku dari sisi bawah. Jadi boleh diamalkan ini sore 7 kali, di pagi hari 7 kali, supaya kita terlindung atau terjaga dari itu. Apa yang ingin saya sampaikan tuh, ada kalimah dengan sifat Allah, bi'azamatika. Itu salah satu sifat Allah, keagungan Allah. Kalau kita bersumpah, itu sumpah kita jadi. Yang ketiga, bersumpah dengan Al-Quran. Boleh enggak kita bersumpah dengan Al-Quran? Bersumpah dengan Al-Quran boleh, kerana Al-Quran itu bukan makhluk, dia adalah firman Allah. Wa qalamuhu subhanahu sifatun min sifatih. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini sifat dari sifat-sifatnya Allah. Walidha zahaba jumhurul ulama. Oleh karena itu dibahas oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, bolehnya bersumpah dengan Al-Quran, bahwa sumpahnya itu terangkat. Beda dengan pendapat Abi Hanifah, bahwa Abi Hanifah mengatakan tak boleh bersumpah dengan Al-Quran. Contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isti'adzatu bi ba'di sifatillahi ta'ala ka qawlihi a'udzu bi wajhika. Aku berlindung dengan wajah Engkau ya Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Itu kan sering. Apa makna kalimat? Ini doa ini kita baca pagi dan sore 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca kalau kita singgah di suatu tempat yang angker, yang gawat, ini baca ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. InsyaAllah sebelum kita bergeser situ tidak ada yang mudaratkan kita, tidak ada yang mencelakakan kita. Dengan syarat jangan beranjak dari situ. Apa makna kalimat? Kalau kita baca kita tak tahu artinya. A'udzu bi kalimatillah, aku berlindung kepada Engkau Allah dengan kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Kalimat Allah itu termasuk Al-Quranil Karim. Itu kalimat Allah. Termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohnya begini, ada dulu orang bersumpah wabillata wal uzza. Ini man halifa bi ghairillah madza yaf'al. Ini kalau kita pernah bersumpah dengan nama selain Allah, apa yang harus kita lakukan? Dari Abu Hurairah diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halifa faqala fi halifih wallata wal uzza
Barang siapa yang bersumpah, dia berkata sumpah dalam sumpahnya itu demi Lata dan Uzza, falyaqul, maka hendaklah dia berkata la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi, barang siapa yang berkata kepada kawannya ta'al uqamiruka falyatasaddaq. Uqamir itu maknanya ikut undian, berjudi. Sama begini, barang siapa yang bersumpah dengan nama-nama berhala, maka hendaklah dia langsung mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dalam keadaan bercanda. Kemudian barang siapa yang mengatakan kepada kawannya, ta'al, mari bercanda begini, yuk kawan main judi kita yuk. Apa yang harus kita lakukan bagi orang yang mengucapkan falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Itu obatnya, itu penawarnya. Kemudian tak boleh juga bersumpah dengan amanah. Orang bersumpah dengan amanah, contohnya apa? Dia diangkat jadi ketua pemuda seluruh Indonesia. Akhirnya ada satu masalah, saya bersumpah dengan amanah yang ada di pundakku ini. Nah, ini tak boleh. Sering kita lihat di TV, ada TV One tuh saya perhatikan, ada orang yang bersumpah dengan amanah. Saya bersumpah dengan amanah yang diberikan Pak Presiden sama saya gitu. Saya bersumpah dengan amanah yang diberikan sama masyarakat Bumi Asri. Nah, itu tak boleh. Tak boleh bersumpah dengan amanah. Hadis Buraidah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halifa bil amanah falaysa minna." Barang siapa yang bersumpah dengan amanah falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk kebiasaan kami. Ya, ini dilarang keras sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bersumpah dengan amanah. Kemudian bersumpah dengan agama selain Islam. Apabila seorang insan, seorang manusia mengabarkan dari dirinya sendiri bahwasanya dia melakukan ini atau tidak melakukan ini, atau kejadian ini atau tidak kejadian, sedangkan dia orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang kafir, bukan orang Yahudi atau bukan Nasrani, atau orang yang tidak ada agama, fahada haram yaqa'u fa'iluhu fil ismin. Ini perbuatan yang haram, jatuh pelakunya ke dalam dosa, bersamaan dia benar atau bohong. Jadi kalau seseorang bersumpah, artinya ada orang Islam juga misalnya bersumpah dengan agama selain agama Islam, maka perbuatannya itu haram dia lakukan dan wajib dia bertobat. Kemudian sumpah itu terbagi tiga. Nah, ini yang perlu kita ketahui pembagian sumpah. Yang pertama, sumpah bercanda saja, tidak serius, gurauan, tidak ada di dalam hatinya niat bersumpah. Orang Mesir itu Pak sering begitu. Itu sering bercanda aja, sedikit-dikit wallahi. Orang Mesir itu sudah kebiasaan bersumpah yang pertama. Yang kedua itu 5 menit, khamsa da'aik, 5 menit saja tunggu. Itu setengah jam Pak, udah kebiasaan. Kadang mau 2 jam. Itu jangan percaya kalau Bapak jumpa orang Mesir.
khamsa da'aik katanya. 5 menit aja. Istanna huna, tunggu di sini khamsa da'aik. Asal bahasanya khamsah daqaik. Bahasa Mesir dah berubah. Itu tidak bisa dipercaya. Wallahi, demi Allah, itu bukan sumpah. Jadi kita pun nanti kadang terucapkan demi Allah, tapi di hati tidak ada. Nah, itu tidak perlu penebusan. Itu artinya sumpah hanya gurauan saja, tidak serius. Yang kedua, sumpah yang serius. Ayyahlifa ala syai'in ya'taqiduhu ala sabilil jazam. Bersumpah ke atas sesuatu dengan i'tikad yang kuat. Maka kalau orang yang bersumpah begini, terangkat sumpahnya dengan kuat niatnya. Kayak tadi yang saya bilang, dia bersumpah akan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Dia bersumpah meninggalkan perbuatan yang haram, terlakukan lagi, maka sumpahnya tadi terangkat. Wajib dia menebus sumpahnya tadi. Jadi kalau ada orang yang begini, dia udah berjanji, bersumpah mau keluar dari sesuatu perbuatan, tapi tak sanggup lagi, maka ditunaikan, dibayarlah sumpah tadi dengan yang pertama tadi, memberi makan 10 orang fakir miskin. Yang kedua, kalau tak sanggup, yang pertama merdekakan budak, beri makan fakir miskin. Yang ketiga, dengan puasa 3 hari. Yang kedua, yang ketiga, hukum sumpah al-ghamus. Gamus ini sumpah palsu. Seperti di persidangan, itu sering sumpah palsu. Sumpahnya ini menurut ulama tidak terangkat, tidak perlu ditebus, tapi dosa besar. Contohnya begini, orang kan dihadirkan jadi saksi, kan dia bersumpah itu, bersumpah pakai Al-Quran, disumpah dulu, betul enggak Bapak menyaksikan? Betul, saya bersumpah dengan Al-Quran menyaksikan, padahal bohong bos. Jadi orang yang begitu, apakah kena denda yang denda 3 tadi, memerdekakan budak, kalau tidak memberikan fakir miskin 10 orang makan, kalau tidak puasa 3 hari, maka tidak. Orang yang bersumpah ghamus, sumpah palsu, hukumnya dosa besar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabair, dosa besar itu yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua, uququl walidain, yang ketiga waqatlun nafsi, membunuh jiwa, yang keempat wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini hati-hati orang yang pernah sumpah palsu. Obatnya adalah taubatan nasuha. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat sumpah itu terangkat sah sumpahnya. Yang pertama, orangnya harus balik sampai umur. Kalau anak-anak kita belum balik, belum cukup umurnya bersumpah, itu tidak terangkat sumpahnya. Yang kedua, berakal, orangnya sehat, ya, tidak gila. Maka kalau ada orangnya gila, maka tidak terangkat sumpahnya. Yang ketiga, Islam menurut Abi Hanifah dan Malikiyah. Indah Hanafiyah, mazhab Hanafi dan mazhab Malik, maka tidak terangkat sumpah orang dengan Allah dari orang kafir. Sumpahnya dengan Allah, dengan nama Allah, kata orang kafir. Sekalipun zimmi, sekalipun orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Menurut Syafi'iyah dan Hambali, tidak disyaratkan orang itu Islam. Kemudian, nah ini persoalan. Mazhab Syafi'i ini keras di sini sama Hambali. Tidak disyaratkan orang yang bersumpah itu agamanya Islam. Maka
Kalau dalam negara itu yang dikuatkan, misalnya kayak di Aceh, mau dijadikan mazhab resmi itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i dijadikan mazhab resmi, ada orang Chinese, orang Dhimmi bersumpah, dia bersumpah dengan nama Allah, wajib dia dia tebus sumpahnya. Bagaimana cara nebus sumpahnya? Yang pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau tidak sanggup gimana? Maka lam yukaffir bisaum hatta yas. Tidak bisa dia puasa, kan tidak sanggup. Misalnya orangnya orang miskin, bagaimana ngasih makan 10 orang? Ini sumpahnya harus ditebus. Dalam mazhab Syafi'i, dia dituntut puasa kalau dia Islam. Kalau tak puasa ya sudah. Kemudian yang keempat, talafuz. Ini sama kayak nazar, harus ada diucapkan. Kalau dalam hati saja bersumpah bagaimana? Maka tidak terangkat. Orang bersumpah dalam hatinya, ngotot kali dia sumpah dalam hatinya, tak terangkat karena tidak ada lafadznya. Kemudian yang kelima, syarat sah sumpah itu al-qasdu, kasad, sengaja. Kalau seorang tanpa sengaja, tanpa niat, maka tidak sah sumpahnya. Yang keenam, al-ikhtiyar, pilihan sendiri. Falau akhta'a au ukriha, kalau dia tersalah atau dia dipaksa, maka tidak sah sumpahnya. Dia dipaksa dengan todong senjata, kau bersumpah, dia bersumpah, maka tidak sah sumpahnya, tidak perlu ditebus. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, ini tentang sumpah. Jadi kalau kita pernah bersumpah suatu yang baik, terlanggar hari ini, misalnya kita tadi yang pertama, saya tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu karena itu kewajiban, tertinggalkan, maka wajib kita tebus sumpah kita itu dengan salah satu yang 3. Atau kita tuh pernah bersumpah, ya Allah, saya tidak akan menyentuh yang haram-haram lagi, tersentuh lagi, maka kita wajib menebus sumpah kita dengan salah satu yang 3 tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau ada pertanyaan baik di materi ini ataupun materi yang lain, dipersilakan.